operasi dot seperti ini ya. Ada O terus ada titiknya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini aturannya. A dot B itu sama dengan B dikali dengan A min B ditambah 2. Nilai dari 5 dot dalam kurung 3 dot 2. Yang pertama kita operasikan dulu yang dalam kurung ini ya. Kita coba ini 3 di dot dengan 2 itu. Ini kan sesuai dengan aturan ini ya. Berarti yang 3 ini jadi A-nya, yang 2 ini jadi B-nya. Ini sama dengan B, B-nya itu kan 2. Kemudian ditambah AA-nya 3, dikurangi B, B-nya 2, ditambah dengan 2. Minus 2 ditambah 2 kan habis ya, jadi 0. Berarti ini tinggal sisanya 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita operasikan yang 5 dot dengan hasil kurung ini. Berarti 5 kita dot sekarang dengan hasil kurungnya kan 6 ya. 6. Sama ya, yang A, yang 5 ini jadi A, yang 6 ini jadi B. Berarti B, B-nya itu 6 dikali dengan A-nya itu 5 dikurangi dengan B-nya 6 ditambah dengan 2. Berarti ini 6 dikali dengan 5 dikurang 6 itu sama dengan minus 1 ya. Minus 1 ditambah dengan plus 2 berarti jadinya plus 1. Berarti jawabannya adalah 6. Jawabannya yang A ya. Kemudian soal yang nomor 7, jika 4 bilangan genap berurutan adalah 116, jumlah 4 bilangan genap berurutan adalah 116, jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah. Nah, ini sebenarnya dia pakai rumus deret ya. Deret itu rumusnya masih ingat, Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Ini ya. N ini adalah jumlah datanya. Jumlah datanya kan 4. Sn ini adalah jumlahnya. Jumlah dari 4 data ini 116. Jadi 116 sama dengan jumlah datanya 4 per 2 dikali dengan A ini adalah nilai terkecil. Dengan UN adalah nilai terbesar. Nah, berarti ini A, ini UN ya. Kita kan yang ditanyakan adalah jumlah dari A sama UN. Berarti ini yang kita carikan ya. Berarti misalkan aja ini jadi A ditambah UN, ini yang mau kita cari. Ini tinggal kita bagi ya. 4 dibagi 2 itu ya 2. Kemudian ini tinggal 116 dibagi dengan 2 sama dengan A ditambah UN, ini yang mau kita cari. 116 dibagi 2 itu sama dengan 58 ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 8. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek dan terpanjang. Nah, ini barisan aritmatika sama kayak nomor 7 ya. Besi terpendek berarti ini jadi A-nya ya, suku pertama. Yang terpanjang berarti jadi UN-nya, suku terakhir. Sama kayak ini tadi ya. Yang terkecil itu A, yang terbesar itu UN. Adalah 3,8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A itu adalah panjang besi sebelum dipotong. Berarti kalau panjang besi sebelum dipotong ini adalah panjang semuanya kan ya. Panjang semuanya ini kalau di deret berarti ini jadi Sn. Nah, kita cari dulu Sn-nya. Sn rumusnya yang ini ya. N-nya itu berarti karena ada 5 bagian jadi 5 per 2. A-nya ini kan tadi suku pertamanya ini ya, 2,4 ditambah dengan 3,8. Ini 3,8. 5 per 2 biarin aja 5 per 2. 2,4 ditambah 3,8 itu sama dengan 6,2 ya. Nah, ini tinggal kita coret nih. Yang 6,2 sama bagi 2 kan bisa nih ya. Ini sama dengan, kalau 62 bagi 2 kan 31, berarti 3,1. Nah, kemudian tinggal dikali, 5 dikali 3,1, 5 kali 3, 15. 5 dikali 1 kan 5, berarti 15,5. Oh, ternyata A-nya ini kita dapat ini 15,5. B-nya itu 16, berarti kan A-nya lebih kecil dibandingkan dengan B. Atau boleh juga, ini kita dapat A-nya itu lebih kecil daripada B. Atau boleh, kalau di sini B-nya lebih besar daripada A. Ini jawabannya yang C. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 9. Perhatikan diagram berikut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A itu J min C,
kemudian B itu D min W. Nah ini kan sebenarnya ada dua garis ya, misalkan ini adalah garis A, kemudian yang ini adalah garis B. Nah ini kalau kita lihat di sini kan bertegak lurus ya. Nah kalau tegak lurus itu garis, itu berarti gradiennya, gradien garis A dikali dengan gradien garis B itu sama dengan minus 1. Oke, dari dua garis ini maka kita dapat gradiennya, perkalian gradiennya itu sama dengan minus 1 karena dia tegak lurus. Nah masih ingat mungkin ya cara nyari gradien itu tinggal dua garisnya dikurangi aja ya, dua titik ya. Ini yang A dulu, ini kan titiknya di sini 6,6 sama ini misalkan ya 0,0. Nah tinggal dikurangi aja yang si Y nya min Y gradien itu kan Y per X ya. Nah tinggal kita lihat nih yang garis yang A, Y itu kan yang ini ya, berarti 6 dikurangi dengan 0. Ini 6 dikurangi dengan 0 dibagi dengan X nya 6 dikurangi dengan 0 lagi. 6 kurangi 0 dikali dengan, kalau yang si garis yang B, Y nya berarti kan ini ya, D dikurangi dengan Z. Berarti ini D dikurangi dengan Z itu per yang X nya C dikurangi W. C dikurangi dengan W sama dengan minus 1. 6 dikurangi 0, 6. 6 dikurangi 0 juga 6. Berarti 6 per 6 itu 1 ya. Kalau 1 nggak usah ditulis lagi, berarti sama dengan ini. D min Z per C min W sama dengan minus 1. Ini tinggal kita kali silang ya. Maka kita akan dapatkan D min Z itu sama dengan C dikali min 1 berarti jadi min C. Min W dikali minus 1 jadi plus ya. Min kali min jadi plus W. Nah di sini mintanya kan Z min C sama D min W. Berarti ini tinggal kita ubah posisi aja ke sini. W nya pindahin ke sini. Atau boleh yang C nya yang pindah ke sini ya. Biar sama kayak ini. Ini C nya kan ini minus ya. Pindah ke sini jadi plus. Berarti C min Z ya. Sama dengan. Ini D nya pindah ke sini. Berarti ini W. Oke, saya ulangi lagi bentar. Biar urutannya sama ya, Z nya dulu. Ini minus Z. Kemudian C ini minus ke sini jadi plus. Plus C sama dengan, ini D dulu ya. D ke sini jadi minus D. Ditambah dengan W. Ini kan beda posisi nih ya. Kita kali aja keduanya dengan minus 1. Semuanya dikali dengan minus 1. Berarti kalau kita kali dengan minus 1, Z ini jadi positif. Jadi positif Z ya, min kali min. Kemudian ini plus C jadi min C. Sama dengan D nya jadi positif. W nya dikurangi min 1 jadi min W. Maka kita akan dapatkan bahwa Z min C itu yang A ya. Itu ternyata sama dengan D min W. D min W itu sama dengan B. Berarti jawabannya yang C. Soal yang berikutnya, soal nomor 10. 16X tambah 8Y dikali dengan 12X min 6Y sama dengan 40. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, yang pertama kita operasikan dulu yang ini ya. Kita biasa kali pelangi ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 16 dikali dengan 2 atau supaya lebih mudah ya. Supaya nggak hitungannya terlalu besar, kita bagi dulu semua bilangan yang ada di sini dengan 2. Jadi 16X itu kita bagi 2 jadi 8X. Kemudian 8Y itu kita bagi 2 jadi 4Y. Dikali dengan 12 dibagi 2 itu 6X. Min 6Y itu jadi 3Y. Sama dengan 40 berarti jadi sama dengan 20. Jadi boleh ya, asalkan semuanya bilangan dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau di sini kita bagi 2 ya. Kemudian ini kita baru kalikan biar nggak terlalu besar perkaliannya ya. 8 dikali dengan 6 itu 8X kuadrat. 8 dikali dengan 3 itu minus 24 ya, XY. 4 dikali 6 itu 24 plus ya, plus 24. Ini Y dikali X atau sama aja X dikali Y ya. Kemudian di 4 dikali 3 itu berarti minus 12 ya, karena minus Y kuadrat sama dengan 20. Ini kan ada minus 24 XY ada plus 24 XY. Berarti ini habis ya, minus ditambah plus ya habis.
Tinggal sisanya 48x kuadrat minus 12y kuadrat ternyata sama dengan 20. Di sini kan ada 12 sama 3 ya. Ini sebenarnya persamaan ini bisa kita buat jadi ini dengan cara kita bagi dengan 4 ya. Jadi semuanya ini kita bagi dengan 4. Maka kita akan dapatkan 48 bagi 4 itu 12x kuadrat. 12 bagi 4 itu 3 ya, minus 3y kuadrat sama dengan 20 dibagi 4 itu 5. Ini kan sama nih ya. Udah sama, berarti A-nya ini sama dengan 5. A-nya 5, B-nya 3. Berarti A-nya lebih besar daripada B. Jawabannya yang A.